Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali bertemu dengan ibu di dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, materi kita pada saat ini masih mengenai perlawanan yang ada di beberapa daerah ataupun perlawanan lokal untuk mengusir pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ya, di sini kita akan belajar tentang Perang Patimura yang terjadi pada tahun 1817. Ya, anak-anak kami akan tahu tokoh, latar belakang, dan akhir dari Perang Patimura tersebut ya. Di sini Maluku memiliki hasil rempah-rempah yang sangat banyak, sehingga Maluku disebut dengan mutiara dari timur ya. Karena Maluku memiliki sumber daya alam yang banyak ataupun rempah-rempah yang ingin dicari oleh bangsa Eropa pada saat itu, maka terkenallah Maluku dengan sebutan seperti yang ibu bilang tadi, yaitu mutiara dari timur ya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, di sini keadaan Maluku semakin berubah ketika pada masa Inggris pada saat itu Inggris tidak melakukan sistem penyerahan wajib kepada rakyat Maluku. Namun ketika Maluku dikuasai oleh pemerintahan Belanda, di sini keadaan Maluku semakin berubah, di mana rakyat yang ada di Maluku diwajibkan melakukan monopoli perdagangan dan beban rakyat semakin besar di kala itu, di mana rakyat terpaksa melakukan penyerahan wajib ya, seperti penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Selain penyerahan wajib, rakyat juga diwajibkan ikut di dalam kerja paksa ya. Inilah salah satu contoh kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Hindia Belanda ketika menguasai Maluku pada tahun 1817. Dan apabila ada penduduk yang melanggar tindakan tegas tersebut, penduduk tersebut terkhusus pemuda akan dijadikan tentara dan dikirim ke luar Maluku. Ya, di sini latar belakang terjadinya Perang Patimura selain penyerahan wajib, tampak di sini bahwa Belanda ketika memesan perahu Orambai kepada nelayan, Belanda di sini membayar dengan harga yang sangat murah. Bahkan Belanda tidak mau untuk melakukan pembayaran terhadap jasa perahu yang digunakan untuk mengangkat sumber daya alam yang dikuasai kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Jadi ketika kapal digunakan Belanda, namun Belanda tidak mau membayarnya, para pembuat perahu tersebut mengancam akan mogok jika perahu yang digunakan tidak dibayar. Jadi inilah latar belakang kedua terjadinya Perang Patimura. Di sini Residen Sakura van den Berg, pemimpin dari kolonial Hindia Belanda, menolak tuntutan rakyat tersebut. Ya, di sini tadi Bu terangkan tuntutannya bahwa kapal yang digunakan oleh pemerintahan Belanda harus dibayar. Namun di sini Residen Sakura van den Berg tidak mau mendengarkan tuntutan rakyat ataupun para pembuat perahu tersebut. Jadi, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia ya, untuk membahas apa yang dilakukan terhadap pemerintahan Belanda yang sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku pada saat itu. Jadi, pada tanggal 14 Mei 1817 di Pulau Saparua dan Hutan Kayu Putih, dari pertemuan berikut rakyat Maluku tidak ingin menderita. Ya, di sini tampak penderitaan yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Maluku khususnya pada saat itu, dan menentang kebijakan Belanda tersebut. Jadi perlawanan dari rapat pertemuan rahasia tersebut, di mana rakyat Maluku ingin melakukan ataupun ingin menentang kebijakan Belanda. Ya, di sini pemimpin dari perlawanan terhadap
penentangan kebijakan Belanda bernama Thomas Matulesi, ya, atau anak-anak kami pasti sering dengar dengan nama Pattimura, ya. Nama sebenarnya adalah Thomas Matulesi. Di sini Pattimura sebagai pemimpin perlawanan yang menghancurkan kapal-kapal Belanda. Dan selain Thomas Matulesi, ada juga tokoh-tokoh perlawanan yang lain seperti Christina Martha Tihahu, Thomas Patiwil, dan Lukas Latumahina. Ya, inilah tokoh-tokoh perlawanan di dalam Perang Pattimura. Dan di sini para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung benteng Dürstedt. Benteng Dürstedt adalah benteng pertahanan dari pemerintahan Belanda, ya, di mana pengepungan tersebut menggunakan senjata pedang dan keris. Ya, anak kami nampak di sini senjata dari Pattimura yaitu senjata tradisional, namun dengan semangat yang kuat dan rasa persatuan, akhirnya benteng tersebut berhasil dikuasai oleh pemerintahan Maluku pada saat itu atas pimpinan Pattimura. Dan para pejuang Maluku memanjat dan masuk ke dalam benteng residen tersebut, dan benteng tersebut akhirnya dapat dikuasai. Ya, Belanda kemudian mendatangkan bantuan dari Ambon sebanyak 300 prajurit karena di sini posisi Belanda semakin lemah. Jadi prajurit tersebut dipimpin oleh Mayor Bijes. Ya, pasukan ini dikawal oleh 2 kapal perang, yakni kapal Nassau dan Everstein. Di sini kembali lagi pasukan Pattimura berhasil menggagalkan perlawanan yang dipimpin oleh Mayor Betz tersebut, dan akhirnya Mayor Betz kembali terbunuh. Ya, nampak ya nak ya bagaimana Pattimura beserta pasukannya dengan semangatnya bisa membunuh Mayor Betz sebagai pemimpin perang dari Belanda pada saat itu. Jadi kemenangan ini semakin menggelorakan perjuangan di berbagai tempat, ya. Dan pasukan Pattimura memusatkan perhatian untuk menyerang benteng Zelandia di Pulau Haruku, ya. Di sini pasukan Belanda memperkuat pertahanan bentengnya di bawah komandan Groth. Namun Pattimura di sini ketika ingin menguasai benteng tersebut, akhirnya Pattimura dan pasukannya gagal menembus benteng Zelandia. Ya. Di sini pada Agustus 1817, Saparua diblokade dan benteng Dürstedt dikepung dan disertai tembakan meriam yang bertubi-tubi. Ya, tadi benteng Dürstedt berhasil dikuasai oleh pemimpin Pattimura beserta rombongannya. Namun akhirnya Agustus 1817 benteng tersebut diserang atau dikepung oleh Belanda dan berhasil lagi direbut oleh pemerintahan Belanda. Ya, di sini Pattimura memerintahkan pasukannya untuk meloloskan diri dan meninggalkan benteng tersebut, dan kembali benteng Dürstedt berhasil dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Ya, di sini tampak lagi serangan yang dilakukan oleh Pattimura, yaitu perlawanan yang dilakukan secara gerilya. Dan pada bulan November, beberapa pembantu Pattimura tertangkap. Ya, di sini akhirnya sebulan kemudian para pembantu pemimpin perang dari Pattimura akhirnya tertangkap, seperti Paulus Tihahu atau ayah dari Christina Martha Tihahu. Ya, ketika ayah Christina Martha Tihahu bernama Paulus Tihahu ditangkap oleh Belanda dan dijatuhi hukuman mati, Christina Martha Tihahu sebagai anak marah. Dan tampak juga perlawanan, yaitu Christina Martha di sini bergerilya ke hutan untuk melakukan penyerangan terhadap pemerintahan Belanda. Ya, Belanda tidak puas sebelum menangkap Pattimura, dan akhirnya Belanda melakukan siasat terhadap penangkapan Pattimura, di mana Belanda mengumumkan
Ya, siapa saja yang dapat menangkap Pattimura diberi. Anak-anak kami bisa lihat apa yang dilakukan oleh Belanda untuk menangkap Pattimura pada saat itu, yaitu siapa yang bisa menangkap Pattimura akan diberikan hadiah sebanyak 1000 gulden. Akhirnya Pattimura tertangkap pada tanggal 16 Desember 1817 dan Pattimura dihukum gantung di alun-alun Ambon. Ya, di sini kembali lagi Christina Martha Tiahahu juga tertangkap dan dibawa ke dalam kapal bersama 30 orang anggota perang lainnya, dan di dalam kapal Martha Tiahahu mogok makan dan Belanda membuang Martha Tiahahu dan 39 orang lainnya ke dalam laut. Namun rencana dari Belanda untuk membawa Christina Martha Tiahahu dan 39 orang lainnya ke Pulau Jawa, yaitu rencananya sebagai pekerja rodi. Namun sebelum sampai ke Jawa, akhirnya Martha Tiahahu dibuang ke dalam laut beserta 30 orang lainnya. Ya, seperti itulah penyebab latar belakang terjadinya Perang Pattimura. Dan di sini anak-anak kami tampak di gambar ibu, gambar dari Pattimura, ya, yang menjadi pemimpin perang di Pattimura pada saat itu, dan gambar tersebut ada di nominal 1000 rupiah. Ya, anak-anak kami bisa nampak. Inilah gambar dari Pattimura atau Thomas Matulesi, dan di sebelahnya yaitu gambar dari Christina Martha Tiahahu atau Sri Kandi dari Maluku yang ikut melawan pemerintahan kolonial Belanda di kala itu. Dan ini adalah benteng Dorstad, benteng pertahanan yang akhirnya dikuasai oleh Pattimura beserta pasukannya, namun direbut kembali oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ya, demikianlah penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Ibu berharap dari materi yang Ibu terangkan, anak-anak kami bisa paham kapan terjadinya Perang Pattimura, latar belakang atau penyebab terjadinya Perang Pattimura, dan akhir dari Perang Pattimura beserta tokoh di dalam Perang Pattimura. Ya, demikianlah penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.